Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pengertian lahan basah dengan saya Muhammad Royet Abror. Saya Ahmad Bojakir. Saya Muhammad Robis Pratama. Saya Melinda Fitri. Saya Nurjifa Wardania. Nah, untuk memulai materi kali ini, kita harus tahu dulu apa sih itu lahan basah. Jadi, lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik itu bersifat permanen ataupun musiman. Wilayah ini sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah ini dapat digolongkan menjadi air tawar, payau, dan air asin. Nah, bagaimana sih lahan basah bisa terbentuk? Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahan basah bisa terbentuk. Yang pertama, banjir di daerah pesisir akibat naiknya air di permukaan laut. Yang kedua, kekuatan alam lainnya yang mampu menciptakan lahan basah. Dan yang ketiga, orang-orang yang menciptakan lahan basah. Kenapa sih lahan basah itu sangat penting bagi ekosistem? Lahan basah meliputi sebagian kecil dari permukaan bumi ini, namun merupakan sistem yang sangat penting bagi alam seperti pembuluh darah bagi seluruh bentang alam. Kekayaan alamnya sangat besar dan penting untuk kehidupan manusia. Lahan basah berfungsi sebagai sumber dan pemurni air, pelindung pantai, dan penyimpan karbon terbesar di planet ini. Lahan basah juga sangat penting untuk pertanian dan perikanan. Oleh karenanya, di dunia tanpa lahan basah seperti dunia tanpa air. Manfaat yang ditopang oleh lahan basah yaitu 1. Sebagai kesejahteraan masyarakat. 2. Mencukupi air yang bersih. 3. Makanan yang melimpah. 4. Melindungi dari bencana. 5. Penyimpan karbon terbesar dan keanekaragaman hayati dan keindahan alam. Di mana sih lahan basah itu banyak dapat dijumpai? Yang pertama di wilayah boreal dan tropis, yang kedua pedalaman dan pesisir, yang ketiga di wilayah beriklim sedang. Lahan basah paling banyak terdapat di wilayah boreal dan tropis, meskipun beragam lahan basah pedalaman dan pesisir juga ditemukan wilayah beriklim sedang. Distribusi ini umumnya disebabkan oleh kondisi yang mendukung melimpahnya air. Siapa saja sih yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan basah? Yang pertama itu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tanggung jawab dalam pengawasan lingkungan hidup merupakan tugas bersama-sama pihak. Pemerintah, perusahaan, masyarakat, LSM, pendidikan, dan individu masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk narasumber, kita telah ada di Desa Selan di Kecamatan Matraman, yaitu bersama Bapak siapa? Pak Rahmati. Oke, Bapak, jadi di sini kami akan menanyakan 6 pertanyaan aja seputar lahan basah untuk pentingnya peran lahan basah di desa ini. Jadi Pak, yang pertama, apa dampak lahan basah bagi warga sekitar, Pak? Begini, karena dengan adanya lahan basah ini, masyarakat itu bisa memanfaatkan misalnya seperti untuk pertanian, juga untuk perikanan, dan ini untuk penyiraman seperti sawit seperti ini ada air. Jadi bisa untuk sawit-sawitnya ini bisa tumbuh dan nanti setelah besar bisa ditanam kembali. Jadi lahan basah itu gunanya untuk ekosistem pertanian apa di sini? Ya, betul sekali. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kenapa Pak masyarakat setempat sangat membutuhkan lahan basah untuk bertahan hidup di sini? Karena dengan adanya lahan basah ini jelas sekali masyarakat yang sebetulnya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, otomatis ini sangat bermanfaat karena dengan adanya ini mereka bisa bekerja menghasilkan sesuatu yang tidak punya pekerjaan, mereka bisa menghasilkan sesuatu karena seperti padi, ya, atau bentuk lainnya di sini. Jadi cukup penting ya Pak lahan basah untuk warga setempat. Oh jelas, sangat besar manfaatnya gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan lahan basah untuk kepentingan ekonominya? Masyarakat ini dengan adanya lahan basah ini, karena dengan adanya penanaman sawit ini merekrut ini banyak karyawan, ya, yang masyarakat
penelitian mereka direkrut untuk mengerjakan penyerapan data ini. Nah, ini banyak yang mungkin ada 30 orang untuk Adi dan Polri untuk melakukan penyerapan. Lanjut kita ke pertanyaan keempat. Nah, Pak, bisa Bapak ceritakan lah sejak kapan masyarakat setempat memulai memanfaatkan lahan basah untuk menjadi lahan pertanian? Ini lahan basah ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ketika ini mengerjakan tanaman karet, kemudian bisa bersih, kemudian bisa menjadi sawit. Oke, lanjut Pak, pertanyaan kelima ya. Di mana saja Pak warga yang memanfaatkan lahan basah ini? Apakah sekitar sini aja atau ada di daerah masyarakat lain? Oh, banyak lahan basah sini. Pohon-pohon biasa banyak. Untuk ada di desa Matraman juga sekitar sini, sampai di desa Labang, ada Peran juga sekitar lahan basah sekitar sini. Ini kita jauh sekitar ya 1 kilo 2 kilo lah. Kawasan seperti ini hasil dari perjalanan air, kemudian digunakan nanti kalau sudah ada kering, itu nanti bisa digunakan. Baik Pak, oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Siapa saja Pak yang memanfaatkan lahan basah ini di desa ini? Apakah cuma warga setempat atau pihak-pihak yang berkepentingan di sini atau pemerintah juga memanfaatkan? Oh, ini yang terutama sekali ini adalah perusahaan di mana untuk penyiraman bibit sawit yang baru ditanam ini nanti untuk pembesarannya dari bibit tanaman awal sampai begitu nanti umur sekitar 6 bulan. Nah, baru nanti dipindahkan ke lokal yang sudah disediakan area-area ini. Nah, di samping itu juga masyarakat sini sekitar sini cukup banyak yang merasa mendapat keuntungan. Kalau untuk pemerintah sendiri Pak, apakah ada wewenangnya di sini? Maksudnya tuh memanfaatkan lahan basah ini kan cuma PPN gitu. Nah, pemerintah ada nggak? Untuk sementara ini rasanya pemerintah tuh kurang ya. Tapi di sini lebih dominannya tuh perusahaan malah untuk yang memanfaatkan di Ya, sini ya, betul. untuk kepentingan masyarakat tadi ya. Ya, ya, kita, ya. Oke, jadi sekian itu tadi informasi dari narasumber kita akan pentingnya lahan basah di desa Pak. Ini namanya Bawahan Selan, Kecamatan Matraman. Desa Bawahan Selan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Sekian video kami dari kelompok 1 dengan materi pengertian lahan basah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.